Gimana Hikmah? Kamu mau kan nikah sama aku? Kalau semisal kamu mau, aku bakal ceraikan istri aku. Soalnya aku udah capek Hikmah. Aku kan nggak punya turunan sama istri aku. Sekarang aku itu nikah tujuannya harus punya turunan. Tapi istri aku malah gak bisa ngasih turunan sama aku. Ya mending aku ceraikan aja sih aku. Tapi kamu ini harus mau sama aku. Eh, aku mau kok sama Mas Agung. Tapi Mas Agung beneran ya harus ceraikan istrinya. Aku nggak mau ya jadi yang kedua. Pokoknya aku bener-bener mau jadi istri sahnya Mas Agung. Iya, siap. Aku bakal ceraikan istri aku kok. Tapi kamu serius mau nikah sama aku? Iya serius. Aku janji aku bakal ngasih keturunan buat Mas Agung. Wah, akhirnya aku bakal lengkap nanti. Aku bakal punya turunan. Iya Mas Agung. Ya udah, Hikmah. Aku langsung pulang aja ya. Aku mau nyusun rencana gimana aku ini bisa langsung cerai sama istri aku. Iya Mas, kalau bisa secepatnya ya Mas. Aku juga udah nggak sabar pengen jadi istrinya Mas Agung. Iya, ya udah aku langsung pamit pulang ya. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Iya. Loh, Mas Agung? Devi? Kok Mas Agung ada di depan? Iya, aku memang nungguin kamu di sini. Nungguin aku? Tumben-tumbenan nungguin di sini. Aku mau ngajak kamu keluar. Mau ngajak aku keluar? Loh, Iya. kok mau keluar sih Mas? Aku udah nyiapin ini loh makanan kesukaan Mas Agung. Nih, aku belikan nasi jagung. Tuh, ada apem juga. Udahlah, nanti aja. Yang terpenting sekarang kamu ikut aku keluar. Soalnya ada hal penting yang harus selesaikan. Ada hal penting yang harus diselesaikan. Iya. Terus, ini tas buat apa Mas Agung? Ini barang-barang aku. Ya udah yuk. Mending ini nasinya taruh di sini dulu. Iya, tapi nggak lama. Enggak. Oke. Tapi nanti makan ya Mas. Ya. Pak Danang, Iya Pak Gon. makasih banyak ya Pak Danang udah bantu kantor ini. Kalau nggak ada Pak Danang, nggak tahu juga deh kantor ini jadi apa. Ya Pak Danang, kami semua mengucapkan banyak terima kasih Pak. Pak Danang sudah mau invest ke kantor ini. Iya bener. Iya, sama-sama. Ya semoga saya ini menginvestasi di perusahaan ini, kedepannya perusahaan ini bisa dapat berkembang. Amin. Iya Pak. Ya sudah kalau kayak gitu, mungkin meeting hari ini sampai di sini aja. Iya, Pak. Saya mau langsung pulang aja. Iya Pak. Ya Pak, hati-hati. Ya. Mari kami antar. Pak Danang, hati-hati ya Pak. Iya Pak. Terus Pak. Ya Pak. Hati-hati. Ya udahlah, mending kita ke dalam aja. Ya Pak Gogon. Loh, kok kita berhenti di sini Mas Agung? Iya, kamu turun di sini. Ah, aku turun di sini. Iya, ada Maksudnya? hal yang harus aku omongin sama kamu nih. Ada hal yang harus Mas Agung ngomongin. Iya. Ngapain Mas Agung harus ngomong di sini? Kan bisa kita ngomong di rumah, Mas. Udah, di sini aja. Nih, di dalam tas ini
baju kamu semua. Baju aku semua. Iya. Loh, ini ada apa Mas Agung? Mulai hari ini aku minta cerai sama kamu, ngerti? Hah? Minta cerai sama aku, Mas? Iya. Ya Allah, Mas. Salah aku apa, Mas? Ya, kamu gak salah apa-apa sih. Tapi kamu sadar nggak di kehidupan kita ini ada yang kurang? Ada yang kurang, Mas. Iya. Ada yang kurang apa, Mas Agung? Apa aku kurang berbakti sama Mas Agung? Apa aku kurang sabar dan kurang melayani sebagai istri untuk Mas Agung? Bukan soal itu, tapi soal anak. Kamu gak bisa ngasih turunan sama aku. Ya Allah, Mas Agung. Mas, karena aku juga udah sering bilang sama Mas Agung kalau anak itu titipan dari Allah. Jadi terserah Allah, Mas, mau menitipkan kapan aja sama kita. Ya berarti aku percuma dong. Aku menikah sama kamu, tapi ujung-ujungnya kamu gak ngasih turunan sama aku. Bukan aku yang gak ngasih, Mas. Cuma Allah aja yang belum ngasih kesempatan buat kita. Mas, sebagai suami istri, kita itu harus bekerja sama. Nggak boleh saling menyalahkan kayak gini. Alah, alasan aja kamu, Dev. Kemarin-kemarin kamu juga ngomong kayak gitu kan sama aku. Udahlah, kamu bilang aja kalau kamu ini mandul. Ya Allah, Mas Agung. Kenapa selalu kata-kata itu sih, Mas? Yang Mas Agung lontarkan dari mulut Mas Agung. Mas, kan aku sering bilang sama Mas Agung, anak itu titipan, anak itu rezeki dari Allah. Jadi Aduh, terserah Allah Dev, mau kasih kapan sama kita, Dev, Mas. sekarang gini, kalau emang kamu gak mandul, kenapa sampai sekarang kamu gak punya anak? Hah? Mas Agung ini nggak bisa mencerna kata-kata aku. Kita ini cuma manusia. Yang menentukan semuanya itu Allah. Udah, gak usah bahas Allah. Yang terpenting sekarang, aku pengen punya anak. Terus, kamu gak bisa ngasih turunan sama aku. Terus harta aku mau jatuh ke siapa? Mas, tapi nggak harus bercerai juga, Mas. Nggak. Kita masih bisa ikhtiar, Mas. Kita masih punya berbagai cara. Gak bisa. Jalan keluarnya kita harus bercerai. Dan aku bakal nikah lagi. Kalau ujung-ujungnya kayak gini, percuma dong aku nikah. Mas Agung, ya Allah, Mas. Katanya dulu Mas Agung bisa menerima aku apa adanya. Sedangkan aku Dev, masih coba. tapi dipikir-pikir, kalau kita gak punya anak, hidup kita ini berkurang. Udah, kamu gak usah nangis. Mas, Ini memang kesalahan kamu ya. Mas Agung, tapi apa Mas Kalau aku Agung? tahu ujung-ujungnya kamu mandul, aku gak nikah sama kamu. Ya Allah, Mas. Mas Agung nggak kasihan sama aku, Mas. Buat apa aku kasihan sama kamu? Aku juga nggak Wanita mau. gak beruntung. Aku juga nggak mau, Mas, kayak gini. Cuma mungkin ini ujian dari Allah, Mas. Ujian untuk pernikahan kita. Ujian, enak aja kamu bilang ujian ya. Gak punya turunan bilang ujian kamu. Istighfar, Mas, istighfar. Kita hidup di dunia ini cuma sementara. Jadi, ya kita harus menerima takdir yang sudah ditentukan sama Allah. Ya enak aja kamu ya ngomong kayak gitu. Iya, kamu ngomong kayak gitu karena kamu yang mandul kan. Coba kalau aku yang mandul, pasti kamu ngelakuin hal sama, Dev. Aku nggak mungkin ngelakuin hal yang sama, Mas. Karena aku tahu saat kita sudah menjadi suami istri, ya kita harus menerima keadaan senang maupun susah bersama. Oke, kamu enak ngomong kayak gitu. Sekarang aku nanya sama kamu. Kamu tujuannya nikah sama aku buat apa? Pengen punya turunan kan? Iya, Mas, aku tahu. Yang namanya menikah itu ya memang ingin mempunyai keturunan. Tapi kembali lagi, Mas, kita ini cuma manusia biasa. Kita cuma bisa berencana. Tetap Allah yang menentukan segalanya, Mas. Aku gak mau tahu ya, Dev. Aku pengennya punya anak. Karena harta yang aku punya itu buat apa? Hah? Iya, Mas, tapi kita kan belum ikhtiar. Kita belum berusaha lebih panjang lagi. Kenapa Mas Agung udah nyerah? Kenapa kamu bilang nyerah? Dev, aku nikah sama kamu ini udah lumayan lama ya. Tapi apa? Ujung-ujungnya kamu gak bisa punya anak. Mas Agung. Aku sudah gembira kamu telah datang bulan. Gak taunya setelah dites pack, apa hasilnya? Negatif. Aku juga maunya kasih keturunan sama Mas Agung. Dev, percuma dong aku kasih vitamin sama kamu. Percuma. Gak ada gunanya. Berarti ini emang salahnya di kamu. Mending bener kata yang tadi. Jalan keluar itu harus kita cerai. Mas, Aku bakal cari wanita yang lebih sempurna, lebih kayak kamu. Dan satu hal, gak mandul kayak kamu. Mas Agung, aku mohon, Mas. Jangan sampai Mas Agung menceraikan aku, Mas. Ayo kita usaha bareng-bareng, Mas. Usaha kamu Aku bilang? mohon, Mas Agung. Apa selama ini aku kurang usaha? Udah ya, Devi. Intinya, sekarang aku minta cerai sama kamu. Mulai hari ini,
kamu bukan istri aku lagi. Mas Agung, nggak bisa kayak gitu Mas Agung. Ingat Mas ya? Agung, kita usaha lebih Udah, lagi Mas Agung. aku gak mau tahu. Mas Intinya Agung, aku mohon. minta cerai sama Mas. kamu. Mas Agung. Aku talak kamu 3. Mas Agung, aku mohon Mas Agung. Mas. Mas Agung. Mas Agung. Mas Agung. Mas. Kenapa Mas Agung ngelakuin ini sama aku, Mas? Kita bisa bicarakan ini baik-baik kan, Mas? Kenapa Mas Agung harus cerain aku? Mas Agung. Mas. Mas, aku gak mau cerai. Mas Agung. Karena aku udah bilang, Mas, anak itu rezeki. Kenapa Mas Agung tetap nyalain aku? Mas Agung. Mbaknya kok nangis di pinggir jalan seperti ini, Mbak? Emangnya ini ada apa, Mbak? Saya ditinggalin di pinggir jalan sama suami saya, Mas. Hah? Ditinggal di pinggir jalan seperti ini sama suaminya, Mbak? Iya, Mas. Loh. Kok bisa sih, Mbak? Iya, Mas. Dia itu menyeraikan saya, Mas, karena saya ini mandul. Astagfirullahaladzim. Aduh, Mbaknya yang sabar ya, Mbak. Mungkin ini sudah ujian hidup dari Allah, Mbak. Mbak harus sabar, Mbak. Mbak harus percaya. Di balik ujian seperti ini pasti ada hikmahnya, Mbak. Iya, Mas. Cuma saya ini sakit hati, Mas. Kenapa harus saya diceraikan? Iya, Mbak. Mbak yang tabah ya, Mbak. Semoga semua ini ada jalan keluarnya, Mbak. Terus ini rencana Mbaknya ini mau kemana, Mbak? Saya juga nggak tahu, Mas. Tapi saya ingin pulang ke rumah orang tua saya. Emangnya rumah orang tua Mbak ini di mana, Mbak? Rumah orang tua saya di kota sebelah, Mas. Ya udah, Mbak. Gimana kalau misalkan saya mau ngantar Mbaknya? Mbak, kalau Mbak nangis di pinggir jalan seperti ini, nggak enak, Mbak, sama pengendara yang lain. Takutnya disangkanya Mbak ini kenapa-kenapa. Tetapi apa saya ini nggak ngerepotin Mas. Enggak, Mbak. Saya nggak ngerasa direpotin, Mbak. Ini saya juga menawarkan diri untuk membantu Mbak. Jadi gimana? Mbaknya mau saya antar? Nggak apa-apa, Mbak. Saya bakal antar ke depan rumah Mbak. Mau saya antar kalau mau. Iya, Mas. Makasih banyak ya, Mas. Iya, sama-sama. Makasih. Saya ingin pulang ke rumah orang tua saya, Mas. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Mbak yang tenang. Ya udah kalau kayak gitu. Mari saya antar pulang. Kalau misalnya mau cerita di dalam mobil aja, Mbak. Mari saya bantu. Iya, Mas. Ini tas Mbak kan? Iya, Mas. Iya, mari. Makasih, Mas. Iya. Ya udah, Mbaknya bisa duduk di belakang ya. Iya, Mas. Makasih. Iya. Permisi. Alhamdulillah sayang, akhirnya nyampe juga. Iya sayang. Oh ya sayang, aku udah gak sabar nih pengen lihat hasil ini check up kamu. Sayang, tenang ya sayang. Kalau emang kamu ini sekarang hamil sayang, tuh lihat di belakang. Aku berjanji sayang, aku bakal jual motor ini dan aku bakal berhutang untuk beli mobil itu. Karena aku gak tega sayang ngelihat kamu
hamil terus naik motor. Kamu harus naik mobil. Wah, serius kamu sayang? Iya sayang, aku serius. Ya udah, kita sekarang ke sana, kita buka bareng-bareng yuk. Iya sayang. Kita sayang duduk sini. Sayang, ini kita kenapa nggak buka di rumah aja sayang? Sayang, kalau kita buka di rumah kelamaan. Aku udah gak sabar. Mana? Aku coba buka. Tapi sayang, Udah, kamu diem aja. Bismillah. Apa? Kamu masih belum hamil? belum ya sayang? Kamu ini gimana sih? Kata kamu udah telat 2 minggu. Kamu ini gimana sih? Aduh, ya aku juga nggak tahu sayang. Aku tuh bener-bener telat 2 minggu. Kalau emang kamu telat 2 minggu, seharusnya kamu ini hamil. Ini keterangannya, kamu ini gak hamil loh. Sayang, aduh, Gimana sih? aduh, jangan marah dulu sayang. Gimana kalau kita coba cek ke dokter lain? Ngapain ke dokter lain? Udah, hasilnya bakal sama aja. Kamu ini bener-bener gak hamil. Dites spek berapa kali tetap aja negatif. Terus kita ke dokter, hasilnya sama aja negatif. Kamu ini bener-bener gak hamil. Iya maaf Mas Agung. Mungkin sekarang belum rezeki kita buat punya anak Mas. Udah. Jawaban kamu sama aja sama si Devi. Devi bilang kayak gitu sama aku. Kamu sekarang malah ngomong kayak gitu juga. Iya, aku minta maaf sayang. Kamu jangan marah-marah gini dong. Gimana aku kamu marah? Aku sudah kasih vitamin sama kamu. Tapi ujung-ujungnya apa? Sama aja kan negatif. Iya. Kamu gak hamil. Iya sabar dulu ya Mas Agung. Nanti kita beli lagi vitamin yang lebih bagus. Mungkin kalau aku minum vitamin yang lebih bagus, aku bisa cepet hamil. Sama beli susu juga. Emang yang aku kasih sama kamu tuh kurang bagus vitaminnya? Hah? Satu butirnya tuh 500.000. Iya, ya itu udah bagus kok sayang. Tapi ada juga yang lebih bagus. Sayang, kamu jangan marah-marah terus sayang. Kalau kayak gini aku tuh bisa stres. Kalau stres kan juga susah nanti hamilnya. Kamu bilang kamu bisa stres? Aku ini lebih stres ya. Kalau aku gak punya turunan, harta aku ini jatuh ke siapa? Hah? Iya. Kamu tahu nggak? Ingat nggak? Aku di zaman dulu ceraikan Devi gara-gara apa? Iya. Gara-gara Devi gak hamil kan? Iya sayang. Terus aku nikah sama kamu. Aku kira kamu bisa hamil. Tapi apa ujung-ujungnya? Kamu negatif kan? Kamu gak hamil kan? Iya sabar sayang. Makanya kita harus banyak berdoa, berusaha. Kamu jangan marah-marah terus sayang. Alah, kamu ngomongnya berusaha berdoa kayak gitu terus. Atau jangan-jangan kamu ini kayak si Devi ya? Kamu ini mandul. Astagfirullahaladzim. Mas, istighfar Mas. Kamu jangan sampai bilang kayak gitu. Enggak kok Mas, aku nggak mandul Mas Agung. Mungkin cuma emang belum rezeki kita aja. Sabar Mas, jangan marah-marah kayak gini. Apa kata kamu? Sabar. Hikmah, aku ini gak bisa sabar ya. Kita nikah udah lumayan lama, tapi tetap aja aku gak bisa punya turunan. Ya sabar sayang, sabar. Mungkin ini ya cobaan dalam rumah tangga kita sayang. Sayang, dengerin ya sayang. Setiap rumah tangga itu pasti ada ujiannya. Mungkin ujian-ujian apaan? Kalau tahu kayak gini, mending aku nikah lagi. Nikah lagi? Iya, sampai aku ini bisa punya turunan. Mas Agung tega banget bilang kayak gitu. Udah gak usah nangis. Nanti malah ketemu sama orang, disangka diapain kamu. Iya Mas. Percuma aku punya istri, tapi aku gak bisa punya anak. Tapi nanti pasti bisa kok Mas. Nanti kapan? Iya nanti kalau udah waktunya sayang. Udah, aku gak mau tahu ya. Dalam bulan ini kamu harus punya anak. Kalau misalkan enggak gimana? Ya mending kita cerai aja. Yang astagfirullahaladzim, istighfar sayang. Jangan sampai ngomong kayak gitu. Loh, itu kayaknya Devi deh. Loh, iya itu Devi. Kok hamil dia? Ayo ikut aku sana. Gimana? Udah capek? Iya, pegang aku udah sakit. Bentar lagi udah selesai. Devi kan? Loh, Mas,
Mas Agung? Iya, Dev, ini aku. Agung. Bentar. Kamu hamil? Iya Mas Agung. Alhamdulillah, sekarang aku udah hamil. Hah? Hamil? Sebentar, Dev. Kamu kok bisa hamil sih? Ya bisa lah. Kan ada aku suaminya. Devi, ini suami kamu? Iya, saya suaminya. Tunggu. Kamu ini siapa sih? Kok so akrab banget sama istri aku? Mas Danang, dia itu mantan suami aku. Hah? Oh, jadi kamu mantan suami istri aku? Iya. Yang dulu nekat membuang istri aku di pinggir jalan seperti itu? Iya, aku Kamu habis orang laki-laki gak bertanggung jawab ya? Iya, aku bukannya gak bertanggung jawab, cuman aku merasa gagal aja nikah. Loh, masa Devi mandul? Sedangkan aku ini orang kaya, masa aku gak punya turunan? Sekarang kamu buka mata kamu itu. Ini apa yang ada di dalam perut? Ini bayi. Iya. Tapi kamu kok bisa sih, Dev? Kamu kan mandul. Mas Agung, Mandul, kan mulut dokter. kamu gak mau dijaga. Mas Agung, kan dokter nggak pernah menyatakan aku itu mandul. Dan juga nggak ada keterangan kesehatan yang menyatakan aku itu mandul. Aku menikah dengan Mas Danang 2 bulan. Alhamdulillah, Allah kasih kepercayaan secepat itu. Nih, lihat. Usia kandungan Devi sekarang sudah masuk ke 8 bulan. Sebentar lagi aku sama Devi sudah punya keturunan. Dan aku nggak mandul, Mas Agung. Mbak Devi, Enak aja. Mbak, berarti Mbak ini bisa hamil ya Mbak? Ya iya dong. Mbaknya bisa lihat. Mbaknya nggak buta kan? Iya, saya ini nggak mandul. Tuh kan Mas Agung, Devi itu nggak mandul. Mungkin aku juga nggak mandul, tapi Mas Agung yang reproduksinya nggak sehat. Apa kamu bilang? Kamu nyalain aku? Kurang ajar banget kamu ya. Tuh, lihat. Devi sekarang udah hamil. Sedangkan aku nikah sama kamu. Kamu ini gak hamil-hamil. Mas Agung, Udah fix, kamu ini yang mandul. Mas Agung, mandul itu bukan cuma karena perempuannya, tapi yang membuahi. Dokter juga pernah bilang sama aku waktu itu, cuman aku nggak nyampein aja sama Mas Agung. Mas Agung yang juga dia harus periksa, tapi Mas Agung marah-marah kan? Wah. Iya Mas Agung. Kalau tau kayak gini ya, mending aku dulu gak nyerahkan Devi. Jangan saya nanya aja kamu bibirnya ngomong kalau ngomong. Kamu ini istri gak diuntung. Kamu ini sudah lagi-lagi gak bertanggung jawab, main Mas tangan Agung. lagi. Orang ajar banget jadi orang. Mas, aku nggak mandul ya Mas. Bisa jadi benar kata Devi. Mungkin Mas Agung ini yang mandul. Kamu jangan senangnya nyalain aku Apa? terus ya Mas. Kamu nyalain aku yang mandul. Aku tiap harinya makanan itu makanan sehat ya. Ya tapi buktinya apa? Kamu nikah sama Devi tapi Devi nggak hamil. Kamu nikah sama aku juga nggak hamil Mas. Ya mungkin kamu yang mandul. Enggak, aku yakin aku nggak akan mandul. Setiap bulan aku selalu lancar datang bulan. Itu buktinya aku tuh subur Mas. Udah Malah nggak ya, nyalain Mas? aku. Tadi kamu bilang kamu mau nyerahin aku. Enggak ya Mas, mulai sekarang aku yang minta cerai sama kamu. Kamu tuh ya laki-laki nggak tahu diuntung. Kamu selalu marah-marah sama aku. Kamu udah berani kayak gitu sama aku. Ya udah biarin. Kamu minta cerai sama aku. Iya, Oke. Kita cerai. ya udah. Aku talak 3. Ngerti? Iya. Sana pergi. Mas, aku sumpahin kamu ya Mas. Kamu nikah sama siapapun, kamu nggak akan pernah punya anak. Kamu kurang ajar. Devi, lihat. Aku sama istri aku udah cerai sekarang. Ini semua gara-gara kalian. Gara-gara kamu Devi hamil. Aku sampai cerai sama istri aku. Dasar laki-laki nggak tahu diuntung. Mungkin betul emang Mas Agung tuh yang mandul. Udah deh, mending sekarang aku pulang ke rumah orang tua aku aja. Mas, kamu jangan seperti itu jadi laki-laki. Saya nanya aja ngomong cerai nikah. Pikirin perasaan wanita itu. Udah. Wah, saya nanya aja ngomong kayak gitu. Udah, kamu jangan banyak ngomong. Aku gak mau ngomong sama kamu. Devi, kamu sekarang kan hamil. Kamu tahu sendiri kan, dulu aku nyerahkan kamu gara-gara kamu ini gak bisa hamil kan. Terus kamu sekarang bisa hamil. Gimana kalau kita rujuk? Kamu jangan saya nanya aja kalau ngomong. Ini Devi hamil. Aku yang buat. Kamu jangan saya nanya ngomong. Mau tak tonjok? Silahkan.
kamu mau nunjuk aku silakan. Udah Mas, udah Karena Mas. Dia berurusan dengan orang kaya itu sangat bahaya. Apalagi bagi orang miskin kayak kamu. Dev, oke lah kamu punya anak sama orang ini. Udah, Tapi Mas, udah. aku ini miris dengan hidup kamu sekarang. Mas Agung. Sekarang pikir lagi ya. Kamu bentar lagi bakal punya anak. Terus biaya anak kamu itu mahal. Aku yakin Dev, kalau kamu terus berjalan sama orang ini, aku yakin hidup kamu dan anak kamu bakalan susah. Udah ya. Kamu nggak usah jelek-jelekin. Cuman dasarnya kamu itu nggak punya anak. Sekarang Devi berhasil punya anak sama aku. Udahlah, kamu nggak usah jelek-jelekin aku sekarang. Yang patut dijelek-jelekin itu kamu. Aduh, katanya bilang orang kaya, tapi nggak punya aturan kayak gini. Aduh mas, kamu boleh lah punya banyak uang, tapi nggak punya keturunan. Nggak malu? Aduh, Dev, udah. Mas Agung. Mending aku, Mas Agung, stop. mending aku yang nggak punya turunan tapi aku orang kaya daripada kamu, Dev. Kamu punya anak sama orang ini, tapi apa? Hidup kamu sama anak kamu kedepannya aku yakin bakalan susah kalau sama orang miskin ini. Mas Agung, udah ya Mas Agung. Mas Agung ini nggak sadar. Dulu udah ngebuang dan ngehina aku serendah itu. Sekarang dengan gampangnya Mas Agung bilang minta rujuk sama aku. Mas Agung, pikir dong. Mas, aku bisa hamil kayak gini itu juga gara-gara Mas Danang, bukan gara-gara Mas Agung. Ya udah, Dev. Kalau anak ini lahir, kamu tinggal kasih aja sama bapaknya. Dan kamu nikah sama aku. Kamu sama aku bakal punya anak dan bahagia kayak dulu, Dev. Kamu kok senanya aja? Aduh. Mas Danang, udah Mas Danang. Mas, udah Mas. Banyak orang. Mas. Aduh. Apa? Aku ngomong kayak gitu karena aku nih kasihan sama mantan istri aku. Aduh, Mas Danang Apa udah. kamu ini kasihan kamu ini seenaknya aja ngomong kayak gitu? Hah? Inget ya. Bibir kamu. Aku ini gak mau ya ngeliat mantan istri aku ini kedepannya menderita. Mas Agung, udah Mas Agung. Coba lihat. Pakai dasarnya kayak gini, tampilan kamu kayak gini. Devi gak pakai sandal. Devi kayak gini karena dia itu dari olahraga. Jaga mulut kamu ini, ngerti ya? Kalau kamu seenaknya ngomong, aku juga bisa menghabisi kamu. Oke lah, kamu gak apa-apa mukul aku. Terserah kamu. Yang terpenting sekarang, mantan istri aku ini harus balikan sama aku. Apa sih Mas Agung? Emang gila ya kamu tuh Dev. jadi manusia? Aku ini kasihan sama kamu, Dev. Kamu semenjak putus dari aku, maksudnya cerai, kamu kayak gini, tampilannya kayak gembel. Udahlah, kamu dari tadi ngata-ngatain aku sama Devi ini gembel dan orang miskin. Hah? Iya. Gini ya, aku kasih tahu. Maaf mas, meskipun tampilan kita kayak gini, lihat apa yang kita kendarai. Mobil. Udah Mas Danang. Loh, Dev. Aku ini mampu, ngerti kamu? Devi. Suami kamu, Haram ya suatu saat kalau anak aku ini bakal menderita. Ngerti kamu? suami kamu naik mobil itu. Iya Mas kenapa? Agung. Udah Mas Agung. Sekarang gini ya. Aku dari tadi diam, bukan berarti aku takut sama kamu. Kalau aku ingat peristiwa waktu kamu buang Devi, aku itu nggak terima. Jangan main-main kamu sekarang. Dev, Aku bisa cari kamu kemana aja. Ngerti? Udah Mas Danang, kita pulang aja yuk. Udah yuk. Ya. Mas Danang udah Mas. Udah. Kurang ajar banget itu mantan suami kamu. Senanya aja bilang kamu mau mandul. Udah Mas Danang. Kamu tunggu di sini ya. Udah Mas. Ini tuh tempat rame. Nanti kalau Mas Danang dilaporkan polisi gimana? Aku nggak takut sayang. Ingat, segalanya aku pertaruhkan demi istri aku. Iya, tapi udah. Mas Agung itu emang gila. Orang nggak sopan. Iya, dia emang kayak gitu. Apalagi dia sampai menceraikan istrinya. Aduh, kurang ajar banget. Kelihatan banget kalau dia tuh laki-laki nggak bertanggung jawab. Iya Mas, dia emang kayak gitu. Dia emang nggak mau disalahin. Dia tuh nggak mau introspeksi diri. Udah. Mending kita Ingat pulang ya, aja yuk. Kalau kamu masih diteror sama orang itu, bilang sama aku. Iya. Kamu nggak akan melihat lagi selamanya. Ngerti? Iya. Ayo pulang. aduh. Ya Allah, kok pada kayak gini sih? Hikmah udah nyerahkan aku. Sedangkan si Devi udah punya suami yang kaya raya kayak gitu. Kok malah aku yang sengsara sekarang, ya Allah? Apa jangan-jangan beneran aku ya yang mandul? Aku nikah sama Devi
Devi gak bisa hamil. Terus aku nikah sama Hikmah, Hikmah juga gak hamil. Apa iya ya Allah, aku yang mandul?